Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 15 November 2022. Salam sukacita dan salam sehat selalu. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tema permenungan kita hari ini, indahnya pertobatan. Saudaraku terkasih, Injil bercerita tentang Sakeus, seorang kepala pemungut cukai. Secara ekonomis ia sangat berlimpah, tapi ia dibenci oleh orang sebangsanya karena dianggap orang berdosa, dianggap sering memeras. Menariknya, orang berdosa ini ingin melihat Yesus, ingin bertemu dengan Yesus. Demi melihat Yesus, ia memanjat pohon. Sakeus sangat senang ketika dia bisa melihat Yesus. Ia semakin bahagia karena Yesus mau mampir ke rumahnya. Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Saudaraku terkasih, Sakeus tentu sangat bahagia. Dari hanya ingin melihat siapakah Yesus, justru mendapat berkat. Yesus mau numpang di rumahnya. Maka Sakeus harus segera turun dan menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Kunjungan Yesus membawa perubahan pada diri Sakeus. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudaraku terkasih, perjumpaan dengan Yesus telah merubah hidup Sakeus dari seorang pemeras, seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap berdosa, menjadi pribadi yang mau berbagi. Perjumpaan itu telah merubah hidup Sakeus menjadi pribadi yang pantas di hadapan Allah. Mengapa Sakeus bisa berubah menjadi pribadi yang baik? Karena Sakeus mau membuka hatinya untuk Tuhan. Sakeus mau menerima Yesus. Sakeus mau memperkenankan Yesus tinggal dalam hidupnya. Sehingga ia menjadi pribadi yang baik. Bukan karena dirinya, tapi karena Yesus yang merubah hidup Sakeus. Kisah Sakeus hendaknya menjadi inspirasi untuk kita. Kadang kita menutup hati untuk Tuhan. Kita merasa diri kita baik. Kita merasa diri kita suci. Kita merasa diri kita kudus. Kita merasa diri kita sudah tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup. Sehingga tidak perlu lagi bertobat. Tidak perlu membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Akibatnya apa? Kita menjadi orang-orang sombong. Orang-orang angkuh. Orang-orang yang semakin jauh dari Tuhan. Maka pertobatan Sakeus tidak hanya
ia menjadi pribadi yang peduli dan berbagi, tapi ada berkat yang dia berikan untuk kita hari ini. Sapaan Yesus memberi contoh untuk kita, bahwa kalau kita membuka hati untuk Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengatur kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Maka saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan bersama, saya dan Anda, untuk selalu membuka hati kita, membuka hidup kita, membiarkan Tuhan tinggal, menuntun, mengarahkan kita, supaya kita menjadi berkat bagi yang lain. Saya percaya, sekeras apapun hati kita, kalau kita membuka hati untuk Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan melayakkan kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh berkat. Sejauh apapun kita dari Tuhan, sedosa apapun kita, kalau kita mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan, membuka hidup kita untuk Tuhan, selalu ada jalan bagi kita. Semoga kisah Sakeus hendaknya menggugah hati kita, membuka hati untuk Tuhan, membiarkan Tuhan menuntun, membimbing kita, supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.